Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup keperawatan keluarga. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nanti kalau ada video pembelajaran baru yang diupload maka kalian akan mendapatkan notifikasi dan kalian bisa langsung mendengarkan, menyaksikan, serta memahami materi yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Ada ruang lingkup keperawatan keluarga. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari supaya kita nanti bisa memberikan asuhan keperawatan pada keluarga. Yang pertama adalah upaya-upaya peningkatan kesehatan secara promotif, ya, upaya pencegahan secara preventif, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan secara kuratif, pemulihan kesehatan secara rehabilitatif, dan mengembalikan serta memfungsikan kembali baik individu, keluarga maupun kelompok. Jadi kita mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tidak hanya itu saja bedanya di sini di dalam keperawatan keluarga, tetapi kita juga menyiapkan bagaimana individu dan keluarga itu bisa kembali lagi di dalam kehidupan kelompok, ya. Dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga, kegiatan yang ditekankan adalah upaya preventif, kuratif, dengan tidak mengabaikan upaya kuratif, rehabilitatif, dan resosialitatif. Jadi tergantung kondisi daripada keluarga. Kalau kita membahas tentang keluarga, berarti adalah kita juga membahas di dalamnya siapa itu, yaitu terdiri dari beberapa individu, tergantung dari anggota keluarga tersebut. Kita bahas pertama, yaitu upaya promotif. Ya, jadi di dalam upaya promotif itu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dengan jalan memberikan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan di sini kalau kita asuhan keperawatan keluarga di sini adalah kita ke penyuluhan kesehatan keluarga. Walaupun di situ di dalam keluarga masalah kesehatannya satu, tetapi anggota keluarga yang lain juga harus mendapatkan penyuluhan kesehatan. Dalam artian karena apa? Anggota keluarga itu sebagai pendukung di dalam kesehatan individu tersebut. Kemudian yang kedua adalah peningkatan gizi. Dalam peningkatan gizi ini juga sama seperti itu. Jadi semua anggota keluarga ini juga harus kita perhatikan karena kebutuhan gizi di dalam setiap anggota keluarga itu tidak sama, di dalam tingkatan usia itu tidak sama, tergantung, ya, karena kita kadang pemahaman dari masyarakat itu banyak yang mempunyai persepsi, ya, seandainya di dalam anggota keluarga terdiri dari ada bapak, ibu, dan ada 3 orang anak. Nah, kadang di sini, ya, prioritas pemenuhan kebutuhan gizi itu pada masyarakat awam itu masih mementingkan adalah orang yang mencari materi, orang yang bekerja, misalnya bapak ibu, ya, sebagai bapak ibu, karena bapak ibu ini tadi yang bekerja, yang butuh banyak tenaga, akhirnya kebutuhan gizinya ini yang dilengkapi. Padahal kita melihat, ya, di dalam pemenuhan kebutuhan gizi, ya, kalau kita gizi itu berarti banyak hal, ya, sangat luas cakupannya, tidak hanya protein, ya, tetapi vitamin dan lain-lainnya. Padahal di sini perlu diingat anggota keluarga yang lainnya selain bapak ibu ini ada 3 orang anak. Nah, ini kita perhatikan 3 orang anak ini adalah masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang sangat membutuhkan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan orang tua ini, bapak ibu, ini adalah, ya, yang dibutuhkan adalah yang menghasilkan banyak energi karena sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, semisal aja 5 anggota keluarga ini tadi, ya, ternyata
di dalam kulkasnya itu hanya ada 4 telur. Nah, suatu saat di situ dalam keluarga di situ sedang makan, ternyata tidak ada lauknya, hanya ada lauk dan hanya bersisa 4 telur. Nah, itu harus dimasak. Bagaimana cara membaginya 4 telur itu supaya kelima anggota keluarga ini mendapatkan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang tenaga kesehatan mementingkan orang tua, bapak, ibu ini tadi. Tetapi yang 3 orang anak ini dibagi-bagi. Ya, jadi utamakan adalah pada anggota keluarga yang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada 4. Ya udah, 4 ini yang 3 berikan kepada yang masih dalam tahap pertumbuhan perkembangan, satu, sisa 1 silakan dibagi berdua, orang tua, bapak atau ibu itu tadi, bapak dan ibu itu tadi, mungkin dengan cara dibuat dadar ya, sehingga nanti bisa dibagi 2, yang lainnya kebutuhan gizinya untuk anaknya tercukupi. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan kesehatan. Ya, di dalam pemeliharaan kesehatan ini juga melibatkan semua anggota keluarga. Ya, apalagi di sini kaitannya dengan penyakit menular, ya, kaitannya dengan penyakit genetik. Ini juga harus bisa menjadi perhatian. Jadi kalau di sini ya penyakit menular berarti semuanya di sini harus kita berikan edukasi. Karena kalau kita berikan edukasi itu, ya, kita berikan pemeliharaan kesehatan itu hanya kepada anggota keluarga yang sedang sakit, maka anggota keluarga yang lainnya juga akan berisiko untuk mengalami masalah kesehatannya. Selanjutnya adalah olahraga secara teratur. Ya, dengan olahraga secara teratur, di sini apabila individu ya rutin untuk berolahraga, maka status kesehatannya juga bagus. Apabila anggota keluarganya status kesehatannya bagus, otomatis keluarga tersebut juga status kesehatannya bagus. Kemudian yang kelima adalah rekreasi. Ya, sebagai refreshing, kalau rekreasi ini sesuai dengan standar anggota keluarga tersebut, standar kemampuan secara ekonomi dari keluarga tersebut. Karena rekreasi tidak harus mahal. Yang penting di sini individu di dalam keluarga tersebut happy, ya. Kemudian yang keenam adalah pendidikan seks. Ya, utamanya adalah pada anak-anak. Kita memberikan pendidikan seks sesuai dengan usia perkembangan daripada individu tersebut. Jadi sejauh mana kita memberikan pendidikan seks itu, ya, utamanya adalah pada anak-anak remaja. Selanjutnya adalah upaya preventif. Ya, upaya preventif ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan terhadap kesehatan individu, keluarga maupun kelompok melalui kegiatan imunisasi massal terhadap bayi, balita serta ibu hamil. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas maupun kunjungan rumah. Kemudian pemberian vitamin A dan yodium melalui posyandu, puskesmas ataupun di rumah, serta pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas dan menyusui. Jadi ini juga biasanya ada program-program pemerintah kaitannya dengan upaya-upaya preventif itu, dan biasanya itu sudah masuk di dalam ada penanggung jawabnya tersendiri. Yang ketiga adalah upaya kuratif. Upaya kuratif ini ditujukan untuk merawat dan mengobati anggota keluarga atau kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan melalui kegiatan perawatan orang sakit di rumah, ya. Kemudian perawatan orang sakit sebagai tidak lanjut perawat dari puskesmas dan rumah sakit. Kemudian perawat ibu hamil dengan kondisi patologis di rumah, ibu bersalin dan nifas, perawatan payudara, dan perawatan tali pusat bayi baru lahir. Nah, ini kalau perawatan orang sakit di rumah, ini biasanya home nursing. Kalau perawatan orang sakit sebagai tidak lanjut perawatan dari puskesmas dan rumah sakit, ini biasanya home visit, ya, atau home care, ya. Kemudian ada perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis di rumah, ibu bersalin dan nifas. Ini biasanya tergantung kondisi daripada yang bersangkutan, ya, dan lain-lainnya.
Selanjutnya adalah pada upaya rehabilitatif. Yang mana pada upaya rehabilitatif ini merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita yang dirawat di rumah maupun terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menderita penyakit yang sama. Misalnya kusta, TBC, cacat fisik, dan lainnya. Ini dilakukan melalui kegiatan latihan fisik, baik yang mengalami gangguan fisik seperti penderita kusta, patah tulang, maupun kelainan bawaan. Kemudian latihan-latihan fisik tertentu bagi penderita penyakit tertentu, misalnya TBC, latihan nafas dan batuk. Ada penderita stroke dengan fisioterapi manual yang mungkin dilakukan oleh perawat atau fisioterapis. Kemudian yang kelima adalah upaya resosialitatif, ya. Upaya resosialitatif ini adalah upaya mengembalikan individu, keluarga, dan kelompok khusus ke dalam pergaulan masyarakat. Di antaranya adalah kelompok-kelompok yang diasingkan oleh masyarakat karena menderita suatu penyakit, misalnya kusta, AIDS, dan kelompok-kelompok masyarakat khusus seperti wanita tunasusila, ya, tunawisma, dan lain-lainnya. Ya, karena di sini kadang di dalam anggota keluarga tersebut, ya, karena ada anggota keluarganya yang sedang menderita sakit, ya, yang mana di situ itu dianggap oleh salah satu anggota keluarga itu adalah aib, sehingga walaupun dia sudah sembuh, biasanya karena sudah dianggapnya aib, nah, anggota keluarga mencegah supaya orang tersebut tidak bersosialisasi. Nah, itu kita siapkan, kita menyiapkan bukan ke arah sosialisasinya, tapi menyiapkan keluarga dan anggota keluarga itu untuk supaya siap bersosialisasi. Ya, nanti kaitannya dengan keperawatan komunitas, ya, sehingga kalau keperawatan komunitas adalah melihat sosialisasinya, tapi kita kalau keperawatan keluarga itu menyiapkan individu dan keluarga itu bagaimana caranya supaya siap untuk terjun bersosialisasi ke masyarakat. Di samping itu, upaya resosialisasi meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima kembali kelompok yang mempunyai masalah kesehatan tersebut dan menjelaskan secara benar masalah kesehatan yang mereka derita. Hal ini tentunya membutuhkan penjelasan dengan pengertian atau batasan-batasan yang jelas dan dapat dimengerti. Jadi kalau kaitannya dengan upaya resosialitatif ini, asuhan keperawatan keluarga juga harus bekerja sama berkaitan ditindaklanjuti dengan asuhan keperawatan komunitas, ya, karena nanti kalau ternyata asuhan keperawatan keluarga, individu dan anggota keluarga tersebut sudah siap untuk bersosialisasi keluar ke masyarakat, tapi ternyata masyarakatnya belum menerima. Nah, ini adalah asuhan keperawatan komunitas, menyiapkan masyarakat itu bagaimana menerima kondisi daripada individu dan anggota keluarga tersebut. Nah, hal ini tentunya butuh banyak cara, butuh banyak kolaborasi, ya. Jadi tidak hanya dari keluarga dan masyarakat, tetapi kita juga harus bagaimana triknya supaya benar-benar efektif, ya, untuk membantu dari asuhan keperawatan keluarga tersebut. Nah, sasaran pelayanan keperawatan keluarga, ya, di sini adalah untuk keluarga sehat. Jadi jika seluruh anggota keluarga dalam kondisi sehat tetapi memerlukan antisipasi terkait dengan siklus perkembangan manusia dan tahapan tumbuh kembang keluarga, maka fokus intervensi keperawatan terutama pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, jadi jangan sampai di sini keluarga atau manusia yang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan ini mengalami masalah. Jadi upaya promotif dan preventif. Kemudian keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan. Apabila di satu atau lebih anggota keluarga memerlukan perhatian khusus, yaitu keluarga risiko tinggi, termasuk keluarga yang memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan diri terkait siklus perkembangan anggota keluarga, keluarga dengan faktor risiko penurunan status kesehatan, misalnya bayi BBLR, balita gizi buruk atau kurang, bayi atau balita yang belum diimunisasi, ibu hamil anemi, yaitu kita siapkan. Misalnya di sini contohnya satu-satunya adalah bayi BBLR. Ada keluarga yang mana anggota keluarganya tersebut melahirkan dengan bayi BBLR, otomatis berarti ada salah satu dari anggota keluarga tersebut adalah mempunyai risiko, karena bayi BBLR di situ adalah organ-organnya belum terbentuk secara sempurna sehingga berisiko untuk mengalami masalah
masalah kesehatan, sehingga di situ kita memberikan asuhan keperawatan keluarga. Jadi tidak hanya orang tua dari bayi BBL itu saja yang kita berikan asuhan keperawatan, tetapi seluruh anggota keluarga itu bagaimana cara memberikan asuhan keperawatan keluarga itu, bagaimana cara mengatasi BBLR itu supaya tidak berisiko untuk mengalami masalah kesehatan. Selanjutnya adalah keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Ya, di keluarga yang anggota keluarganya mempunyai masalah kesehatan dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan atau kesehatan, misalnya adalah klien pasca hospitalisasi penyakit kronis atau penyakit degeneratif atau tindakan pembedahan dan penyakit terminal. Nah, ini yang memerlukan tindak lanjut berarti di sini harus ada home care atau home visit. Dengan kita home visit, di situ kita menentukan apakah anggota keluarga dan keluarga tersebut, ya, apabila keluarga tersebut sudah siap dan sudah tahu bagaimana cara perawatan anggota keluarganya, berarti kita tinggal memberikan penekanan edukasi. Tetapi dengan pada saat home visit itu ternyata anggota keluarga tersebut tidak mengetahui bagaimana cara penanganan, nah itu berarti dilanjutkan dengan home care dan kontrak waktu dengan tindak lanjut selanjutnya. Jenis pelayanan keperawatan keluarga di sini ada hospital care. Ini adalah unit yang berada di dalam rumah sakit dan merupakan suatu unit tersendiri dalam struktur organisasi rumah sakit. Jadi tergantung di situ tergantung program, ya, fasilitas yang ada di dalam pelayanan kesehatan. Kemudian hospice di sini ada kalanya klien dalam keadaan tidak memerlukan pengawasan ketat atau tindakan khusus lagi, tetapi belum dapat dirawat di rumah karena masih memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Nah, klien ini kemudian dirawat di suatu tempat khusus yang berada di luar lingkungan rumah sakit. Kemudian ada hospice home care. Ini perawatan di rumah, ya, merupakan kelanjutan perawatan di rumah sakit. Pada perawatan di rumah ini, keluarga mempunyai peran yang lebih menonjol. Jadi sebagian besar tindakan perawatan dilaksanakan oleh keluarga. Jadi ada tindak lanjutnya, misalkan ada pasien dengan stroke, dia dirawat di rumah sakit, kemudian sudah diperbolehkan pulang, tetapi pada saat di rumah itu diperlukan perawatan lanjutan di rumah, ya, bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan ADL-nya, bagaimana melatih aktivitas, melatih mobilisasi. Nah, itu perlu peran daripada anggota keluarga, semua anggota keluarganya. Sekian untuk ruang lingkup keperawatan keluarga. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share ke teman-teman supaya ilmu tidak berhenti sampai di sini dan bermanfaat. Barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.